Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Subang terungkap, ada bukti penting terbaru, polisi akan segera umumkan tersangka pelakunya. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon dukung channel ini dulu ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Kalau sudah, mari simak videonya. Halo pemirsa yang setia selalu mengawal kasus Subang, semoga kalian selalu dikasih kesehatan ya. Masih mengenai dengan peristiwa di Subang, peristiwa perampasan nyawa Amel dan Tuti di Subang, perkembangan baru diduga kasus ini, dan akhirnya akan diselesaikan. Masih seputar perkembangan kasus Subang tentang pengungkapan pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Terungkap dengan berbagai alat bukti baru yang bermunculan, dan polisi juga kemungkinan akan segera menetapkan tersangka pelaku pembunuh kasus Subang ini. Dengan berbagai alat bukti yang diolah penyidik kepolisian, mulai dari olah TKP, DVI, pemeriksaan patologi atau forensik, DNA, rekaman CCTV, lie detektor hingga barang bukti yang terkait dengan IT. Bahkan beberapa waktu yang lalu polisi melakukan tes kejiwaan kepada saksi. Menurut Anjas, tim penyidik menyatakan, polisi hanya membutuhkan beberapa alat bukti yang kuat untuk menentukan siapa tersangkanya. Berikut alat bukti yang bisa membuat pelaku menjadi tersangka. Pertama, keterangan saksi. Jumlah saksi kasus pembunuhan Subang bertambah dari semula 25 orang menjadi 126 orang. Bahkan ada sejumlah saksi yang sering dipanggil sampai lebih dari 10 kali dipanggil oleh pihak kepolisian. Alat bukti kedua berupa keterangan ahli menjadi harapan tinggi untuk mengungkap kasus Subang. Mabes Polri pun sudah mengirimkan ahli forensik, tim Inavis, DEL, yang kemampuannya tidak usah diragukan lagi. Alat bukti ketiga adalah surat. Surat itu mirip ke berita acara pemeriksaan, BAP. Misalnya, ada ahli yang menemukan sejumlah temuan seperti jejak DNA atau jejak lain. Alat keempat berupa petunjuk. Contohnya, tes kebohongan, anjing pelacak, jejak kaki, sidik jari, atau DNA. Semua berupa petunjuk, baik keterangan ahli, surat, dan petunjuk saling berhubungan, ungkap Anjas. Alat bukti kelima adalah keterangan dari terdakwa. Dalam kasus Subang sekarang ini, banyak hasil pengungkapan yang tidak dirilis tim penyidik ke publik lewat media massa. Salah satunya soal temuan anjing pelacak seperti di tempat cucian mobil di dekat TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat tersebut. Mungkinkah temuan anjing pelacak di tempat cucian mobil yang tidak jauh dari TKP tersebut merupakan temuan penting yang terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu? Dalam kanal YouTube Anjas di Thailand yang tayang pada Senin tanggal 20 Desember tahun 2021, Anjas mengemukakan bahwa tentang endusan anjing pelacak dinilai lebih kredibel dibanding keterangan saksi karena anjing pelacak milik polisi sudah terlatih untuk mengendus sesuatu hal yang penting. Endusan anjing pelacak juga karena binatang ini dikaruniai penciuman yang tajam. Dalam keterangan saksi yakni pemilik tempat pencucian mobil yang lokasinya di wilayah sekitar TKP, Mang Dede menceritakan saat tim penyidik menurunkan anjing pelacak dalam upaya pengungkapan kasus Subang, Jawa Barat tersebut. Menurut keterangan Mang Dede, saat itu anjing pelacak mengendus ke tempat pencucian, kemudian ke tong tempat sampah, dan ke bagian belakang tempat pencucian. Semula pada awal-awal pengungkapan kasus Subang, Jawa Barat, keberadaan CCTV di sekitar tempat pencucian mobil di wilayah tidak jauh dari TKP atau tempat rumah almarhum Tuti Suhartini dinilai sangat penting. CCTV dekat tempat pencucian mobil tersebut, terlihat seorang wanita berkerudung turun dari kendaraan dan berjalan ke tong sampah untuk membuang sebuah bungkusan. Lalu apa yang ditemukan anjing pelacak, menurut Anjas, bisa jadi soal petunjuk penting terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Sebab, seperti diketahui ada beberapa kejadian yang janggal saat terjadinya kasus Subang tersebut, seperti ada sejumlah CCTV yang mati di sekitar TKP. Dalam analisa Anjas sebelumnya, mengemukakan bahwa kecil kemungkinan CCTV jadi petunjuk penting untuk mengungkap kasus Subang ini. Karena banyak CCTV yang mati, ada dugaan pelaku sudah mengetahui keadaan lokasi di sekitar TKP,
jadi pelaku menguasai lapangan dengan cermat. Menurutnya, bisa saja ada orang yang tahu tentang lokasi di sekitar TKP, termasuk mana CCTV yang mati, mana CCTV yang hidup, kemudian membuat peta sederhana yang digunakan pelaku untuk menjalankan aksinya. Bisa saja yang diendus anjing pelacak di tong sampah tempat pencucian mobil tersebut adalah peta sederhana atau bukti yang dibuat pelaku untuk menjalankan aksinya. Kemudian peta tersebut dibuang ke tong sampah. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.